Tuhan Yesus, hari ini kami datang beribadah untuk memenuhi panggilan ibadah dari Tuhan Yesus. Setiap kali kami menghadap Tuhan, iman kami mengikrarkan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kami butuh firman supaya hidup ini terarah. Kami butuh firman supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara-saudara sekalian dan juga yang di live streaming, apa kabar? Luar biasa. Saya Pendeta Antoni Chang. Terakhir saya melayani di sini, saudaraku, di bulan Februari tahun ini. Oke. Saya melayani pagi ini 8, 10, 12. Temanya adalah merit atau single. Ibadah 1 dan 2 ini seri pertama. Oke. Ibadah nanti jam 12 itu seri kedua. Karena jam 12 waktunya lebih panjang sedikit. Kalau ini sekitar 35 menit, saudaraku. Saya harus gabungin antara marriage dengan selibasi. Dua hal yang gak sama. Oke. Sering sekali di kalangan kita orang Kristen maupun rumah tangga dari berbagai ras, saudaraku. Kalau ada keluarga kita, adik, cici, koko, kalau gak married, pikiran kita negatif. Tidak boleh begitu. Tuhan Yesus bilang apa untuk orang-orang yang tidak kawin? Dan orang yang menikah, Tuhan juga bilang apa? Kita harus belajar dari apa yang Tuhan ajarkan. Oke? Matius pasal 19 ayat 5 sampai 12. Merit atau single seri pertama. Ayat yang kelima. Ini tentang pernikahan, marriage. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu. Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Tentang tidak merit apa? Tuhan bilang 3. Dengarin. 1. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. 1. 2. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Tidak kawin karena dijadikan oleh demikian oleh orang lain. 3. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Amin. Demikian firman Tuhan kita baca, saudara sekalian. Kita harus cepat, waktunya 35 menit, saudaraku. Menikah dan tidak menikah, dua hal yang sangat penting, saudara sekalian. Bagaimana kita memahami hal ini? Kita bicara tentang tidak menikah dulu, saudaraku ya. Karena dalam society Kristen kita, society kalangan Chinese maupun dari suku lain, kalau tidak menikah, pikiran kita negatif. Begitu. Ini aneh ini, engkau ini kenapa gak kawin? Ada, jangan ada apa-apa, kan begitu, saudaraku. Kita mesti memahami gimana. Dunia selibasi, dunia tidak menikah, saudaraku. Di dalam tidak menikah itu punya banyak problem yang kita tidak tahu, saudara sekalian. Maka Yesus mengajarkan 3 hal penting mengapa orang tidak menikah. 1. Orang itu tidak kawin karena memang demikian. Ia dilahirkan dari rahim ibunya.
Mengapa orang tidak kawin? Karena memang setelah dilahirkan, cacat fisik. Kawin itu saudaraku, menikah itu namanya menikah dalam konteks suami istri, dua menjadi satu, menjadi suami istri itu harus melakukan hubungan suami istri, begitu. Tetapi kalau dia cacat fisik, tidak bisa melakukan hubungan suami istri, how come dia married? Bagaimana mungkin? Bukan karena anak ya, kalau tidak punya anak, tidak punya anak itu lain lagi kasusnya. Tidak bisa melakukan hubungan suami istri, orang itu tidak boleh kawin. Harus kita paham dengan baik. Kalau kita sadar, aku lahir cacat, tak mungkin aku bisa melakukan hubungan suami istri, jangan kawin. Kamu kawin, kasihan pasanganmu, dia akan menderita seumur hidup. Jangan, kita harus paham itu, banyak kasus, saudaraku, begitu. Kenapa orang tidak married? Karena memang demikian, ia dilahirkan dari rahim ibunya, sudah seperti itu. Oke, poin kedua. Kenapa orang tidak married? Yesus berkata, orang tidak menikah karena diperlakukan orang, karena demikianlah karena orang lain. Tidak married karena orang lain. Apa itu, Pak? Kalau di zaman dulu, saudaraku, konteks zaman dulu sangat gampang kita mengerti. Tahu kan kisah raja-raja, mau raja Congkok kek, raja Eropa kek. Raja kan banyak selirnya, permaisuri satu. Selir ribuan. Yang jaga selir itu siapa? Nggak mungkin selir jaga selir. Yang jaga selir itu laki-laki. Ingat dalam kitab ada tertulis sida-sida raja. Dan laki-laki jaga selir raja kan bisa diganggu. Itu laki-laki itu. Maka dikebirilah dia, saudaraku. Supaya aman. Jaga bini gua ya, yang 200 orang itu. Ini 5 laki-laki. Kebiri semua, saudaraku. Sehingga mereka tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Orang itu tidak menikah karena orang lain. Gitu loh. Ya kan? Gimana dia bisa kawin? Udah dikebiri. Kerjanya jaga istri raja, seril raja, begitu. Gitu. Itu sida-sida namanya. Nah, itu zaman dulu. Gimana zaman sekarang? Kita expand pemahamannya. Kenapa orang tidak menikah? Orang tidak menikah karena orang lain. Apalagi Pak Pendeta di zaman sekarang ini? Karena orang itu pernah dikecewakan. Karena orang itu pernah dikhianati. Karena orang itu pernah patah hati, begitu loh. Pada mulanya manusia itu, saudaraku, bisa ada saling suka loh. Orang-orang yang tidak kawin, pada mulanya ada juga dalam dirinya tertarik kepada lawan jenis, ada. Tapi kan dalam perjalanan hidupnya, mungkin SMA dia pernah pacaran, disakiti. Waktu dia kuliah juga pernah disakiti, dikhianati. Waktu dia kerja ketemu lagi, begitu juga. Akhirnya dia mengambil keputusan, saya tidak menikah, begitu. Ada orang begitu, karena orang lain. Itu saudaraku. Ada loh, kalau mau sakit dia, ngapain? Gitu. Yang ketiga, saudaraku, kenapa orang tidak berikan orang lain itu apa? Karena ini anak gadis atau ini anak muda, hidup di lingkaran keluarga, saudaraku, hidup di lingkaran keluarga dari great grandfather, grandfather, papa mamanya sampai adik cicinya, saudaraku, itu keluarga gegeran semua. Can you imagine? Itu anak dari kecil. Mata masih kosong, lihat papanya pukul mamanya. Dia sudah masuk remaja, lihat engkongnya mabuk ambil tongkat kejar omanya. Dia lihat cicinya pulang rumah dipukul sama cihu. Puluhan tahun dia di situ, terekam dalam alam bawah sadar dia, saudaraku. Ya, begitu ya hidup ini. Dia tidak punya patron, dia tidak punya contoh. Kalau aku married, nanti dapat istri kayak mama. Kalau udah ribut, papa dimaki-maki habis-habisan. Kalau nanti saya married, anak gadis dapat suami kayak papa. Buat apa? Itu membuat anak itu tidak kawin, saudaraku. Gitu. Itu faktornya, pengaruhnya besar loh. Tidak kawin kenapa? Buat apa? Dia tidak punya contoh, saudaraku. Tidak punya contoh. Nah, kita orang tua harus hati-hati. Anak-anak kita masih kecil itu dia tidak bicara, tidak ngomong, tidak bisa berontak, tidak bisa protes. Masih kecil, matanya menatap, tapi dia learning something. Dia menangkap sesuatu loh. Oh begitu ya yang namanya papa mama gitu. Lama-lama terbentuk dirinya, dia nggak mau kawin. Ada orang begitu, banyak. Apalagi karena orang lain. Karena
ada orang-orang yang menipu dia. Juga karena diri dia sendiri tidak bisa percaya orang. Wah, ini gak boleh kawin nih saudaraku. Ada yang sulit percaya, masih bisa belajar. Tapi ada yang sama sekali tidak bisa percaya orang lain. Nah itu tidak boleh kawin. Kalau kita tidak bisa percaya orang lain, tidak bisa kawin. Ini yang belum kawin dengerin. Yang udah kawin sudahlah, saudaraku. Yang lagi cari pacar, yang mau pacaran, mau wedding, mau apa dengerin. Ya. Married itu butuh trust. Butuh percaya kepada orang yang kamu nikahi, saudaraku. Kamu tidak boleh ngomong, aku kawin sama kamu ya, tapi janji ya, betul ya, amin ya. 5 tahun kemudian kamu tidak gila ya. Mana ada kawin begitu? Mana ada? Butuh trust. Tapi kalau ini orang lahir dari pribadi yang tidak bisa percaya orang. Orang kayak gitu ada loh. Coba you imagine, kalau sudah masuk rumah tangga kayak apa men? Tidak pernah dia percaya suaminya. Tidak pernah dia percaya istrinya. Dia masih hidup, rumah tangganya bisa bagus. Mana mungkin? Ada orang begitu. Dia nggak bisa percaya orang lain. Anjing aja nggak percaya kok, apalagi orang. Orang begitu ada loh, jangan pikir nggak ada. Bagi dia, orang lain tuh jahat semua. Itu karena negatif thinkingnya kuat sekali saudaraku. Siapapun tidak, ada orang begitu. Dan kayak gini nggak boleh kawin. Tapi karena pengaruh orang lain, jelas. Apalagi Pak? Orang tidak menikah karena orang lain. Yeah. Karena pribadi dia punya kelainan. Dia tidak tertarik kepada lawan jenis. Itu gak bisa kawin. Gak bisa. Dia hanya bisa tertarik kepada sejenis, itu sudah kelainan sexuality. Itu bahasnya tema lain saudaraku. Kenapa dia tidak bisa married? Karena dia tidak tertarik dengan lawan jenis. Jadi ibu, bapak, oma, opa, kalau you punya anak masih remaja ting-ting, cucu masih remaja ting-ting, itu anak gadis kecil itu lihat wajah pria terkekek kayak genit, itu anak lakimu yang tanggung-tanggung itu suka genit-genit, lihat foto perempuan gitu ya, suka, you puji Tuhan, itu normal. Itu you puji Tuhan men. Oh ya anak kita sehat ya Pak, iya. Anak lakimu pakai rok mamamu, itu kacau men. You harus mesti perhatiin loh. Jangan nanti sampai suatu hari jadi beban pendeta juga. Kok gini ya Pak Pendeta? Tinggal wajab, wah mana tahu kan begitu. Kau kecil harus perhatiin, tinggal laku anakmu, itu penting sekali. Zaman ini, perhatikan. Beres nggak dia? Kalau dia genit, puji Tuhan itu normal. Suatu hari dia married. Kalau dia tidak, you harus sudah hati-hati. Cepat harus ada pengawasan atau harus ada apa loh saudaraku. Untuk anak golongan usia seperti itu. Gitu. Harus ada pembinaan, harus ada pengawasan, caranya bagaimana, terapi apa, supaya dia hidupnya benar. Gitu. Iya kan? Apalagi Pak Pendeta? 1, 2, 3, 4. Karena orang lain. Nah sekarang kita masuk poin ketiga yang Yesus ngomong. Ada orang tidak menikah karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Dia tidak mau married karena dia pikir kalau dia tidak married, dia bisa melayani Tuhan lebih free, lebih bebas, lebih banyak waktunya untuk pekerjaan surga. Orang begitu banyak. Romo, suster, pastor, di gereja kita juga ada, ya pengisi tidak married ada, missionary juga ada, pendeta juga ada yang tidak married. Ibu Teresia yang udah meninggal lama itu, married gak? No. Begitu. Jadi ada orang tidak menikah demi kerajaan surga. Dia ingin hidup seperti ini. Jadi saudara pahami poin ini. Tidak married itu bukan dosa men. Nah kita yang married jangan negative thinking. Tidak married bukan dosa. Bukan. Saudaraku. Di dalamnya banyak faktor yang kita tidak tahu. Kenapa orang itu tidak married. Tidak married tidak dosa. Saudaraku. Tetapi kalau tidak married hidupmu melenceng itu baru dosa. Saudaraku, penting ya bagi siapapun kita di sini hari ini, saudaraku. Aku nggak married Pak, it's okay, no problem. Aku pengen hidup sendiri saja Pak, oke aja. Tidak dosa itu saudaraku, Tuhan ngajar kok, ya kan? Sekarang kita masuk ke dunia pernikahan. Dunia pernikahan itu seru men. Maka perlu ada seri kedua karena dia panjang. Itu saya buat sampai 6 season loh itu loh. Tapi kita harus tahu bagian-bagian yang penting lah. Nah, kita married. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan mengatakan beranak cuculah. Tuhan memberikan organ seksual. Tuhan memberikan cinta. Tuhan memberikan
gairah, Tuhan memberikan bisa jatuh cinta kepada pasangan jenis, saudaraku, karena Tuhan sudah suruh multiplication, beranak cucu. Jadi marriage is a calling. Pernikahan itu suatu panggilan ilahi, saudaraku. Bukan untuk kita orang Kristen saja, bagi seluruh namanya humankind, kemanusiaan itu, saudaraku. Itu loh, itu Tuhan suruh. Secara global itu umum untuk semua orang. Maka ketika Tuhan suruh beranak cucu, Tuhan memberikan manusia itu rasa tertarik kepada lawan jenis, ada seksualitinya, ada nafsu berahinya, ada love-nya, saudaraku, ada organ seksualnya, itu satu paket. Supaya kita bisa tertarik dengan lawan jenis. Itu Tuhan kasih itu loh. Mau fakta, jelas sekali hari ini. Tadi pagi ambil contoh. Ini ibu punya suami, ibunya cakep loh. Cakep, semampai, senyumnya bagus, dapat suami kayak karung goni, men. Jerawatnya itu sampai gak ada tempat tumbuhnya, takut tuh jerawat membukanya, saudaraku. Kita lihat loh, dia kayak pinang di belakang pak ini gitu. Coba tanya ibu itu, Bu, laki ya? Ibu kenapa jatuh cinta sama dia? Berani tanya sedikit, tahu dia jawab apa? Karena aku cinta dia, itu dia cinta, saudaraku. Itu cinta loh itu loh. Dan kita merit punya itu modal, men. Ini istri, suami ganteng, pintar semua. Kan bisa dapat istri yang lebih cakep, lebih-lebih. Kenapa dia nggak mau? Dia dapat suami yang istri yang biasa-biasa aja. Kenapa? Dia bilang, kalau aku lihat senyumnya, aku suka senyumnya, Pak. Nah, itu love. Capek aku pulang, lihat istriku hilang capek saya, itu love. Masing-masing, you punya pasangan, you punya itu, saudaraku. Yang di diri orang lain tidak ada. Itu Tuhan kasih loh itu loh. Itu membuat hidup ini langgeng. Berani berkorban. Berani berjanji hidup sama-sama. Dua menjadi satu. Itu love. Itu Tuhan yang kasih, saudaraku. Itu namanya true love. Tidak bisa tidak. Kalau itu tidak ada, kita tidak usah pacaran. Tutup mata, ambil aja satu. Sama kan semua kan? Ternyata enggak loh. Kita sudah banyak. Nah, dulu zaman Adam dan Hawa enggak ada orang. Kalau Hawanya ngambek, Adam cari monyet. Nah, enggak mau dia, saudaraku. Enggak pas. Nggak pas tuh. Tapi sekarang tersebar. You bisa jatuh cinta. Aku suka pribadinya, Pak. Orangnya tidak ganteng, Pak. Tapi aku suka dia punya pribadi loh, Pak. Waktu dia ambil decision cari, aku senang sekali. Rasanya, Pak Pendeta, aku hidup dengan dia itu ada tempat buat saya bersandar. Itu good. Itu love namanya. Itu penting, men. Jadi modal suatu pernikahan, saudaraku, 4 poin. Saya cepat ya. 1, saudara seiman. Itu harga mati. Mau Kristen, mau Katolik, I don't care. You percaya Tuhan Yesus di situ. Oke? Dasar Alkitabnya, Bapak Abraham ketika menyuruh Eliezer, pembantunya, cari istri untuk anakku si Ishak ini. Tapi ingat, sini tanganmu, taruh di pahaku. Diambil sumpahnya. Sumpah loh. Jangan kamu ambil perempuan Kanaan ini. Oh, you pergi ke kota Nahor. Kota saudaraku di situ, saudara seiman, ya, Ribka itu, ambil di situ, itu harga mati. Jadi anak muda dengerin, kalau you mau cari pasangan hidup, first point, VVIP, saudara seiman. Jadi sebelum pacaran harus teliti dulu. Jangan udah pacaran 1 tahun, suatu hari sambil ngopi-ngopi baru teringat, oh iya ya, agamamu apa? Kacau, men. Nanti ngomong sama lah, semua agama sama lah. Itu sudah gak benar, bos. Kalau you cinta Tuhan, kalau you hidup sesuka hati, silakan, saudaraku. Kalau you cinta Tuhan, itu first point yang tidak bisa digeser. Bisa ini dulu nggak, Pak? Nggak bisa. Itu first point yang tidak bisa digeser. Saudara seiman. Banyak kok, Pak. Yang saudara seiman juga jahat, Pak. Yang gak seiman baik loh. Lu aja yang ngomong itu. Ya, karena kamu disakiti oleh yang saudara seiman yang gak benar, yang seiman yang lebih baik juga ada kok, kan begitu. Ya. Nah, perhatikan poin ini, saudara seiman. Kedua, true love. Wih, pentingnya ini. Saya gak mau lewatin ini, maka saya tetap buat seri 1. True love. Benar-benar yang Tuhan kasih. Itu ada loh. Jadi seorang anak gadis ketemu seorang pemuda, saudaraku, dia ketemu, dia suka, dia cinta. Apa tanda-tandanya, Pak? Bahasanya sederhana sebenarnya ya. You suka sama dia, pulang tuh laki itu, dia tulis 3 halaman, ngomong-ngomong sama dia ini. Ketemu dia, cuma 2 kata, men. Ya bisa ngomong apa-apa. Itu anak gadis cerewetnya, kayak radio rusak dia.
ketemu orang yang disayang, jadi patung loh dia loh, saudaraku. Itu cinta, men. Itu cinta. Itu cinta. You berani korban apa aja loh. Itu cinta, saudaraku. Itu Tuhan kasih. Itu nggak bisa dibohongi. Deep inside your heart. Itu Tuhan kasih. Itu modal untuk masuk dunia pernikahan. Dunia pernikahan itu sangat dilematis di situ. Kalau modal di sini tidak ada, betapa berbahayanya. Ada modal pun terjadi dilema di situ loh. Begitu. Jadi yang mudah-mudah dengerin baik-baik, saudaraku. Find true love. Orang yang benar-benar kamu cinta. Jangan karena alasan A, B, C, D sampai Z. Jangan. Kasusnya banyak. Mary mahasiswa tingkat 4. Pacaran dengan Johnson. Mahasiswi tingkat 4 dengan Johnson. Mahasiswa tingkat 4. Saling jatuh cinta, ada true love di situ. Tapi mamanya Mary nggak suka. Mamanya Mary mau Mary nikah dengan anaknya teman mama. Karena teman mama itu orang kaya. Mamanya mau besan orang kaya. Mamanya udah ngancam, Mer, kok yuk kawin sama anak muda itu, jangan panggil aku mama. Oke, sinetron Korea saudaraku ya. Gimana Pak Pendeta? Gampang sekali. Oke ma, gua married. Tapi mama ingat dia. Kalau aku ribut cerai, you tanggung jawab ya. Mata mama itu gede men. Karena dia harus tanggung jawab gitu. Atau mama gampang aja. Mama kan pengen punya besan orang kaya. Mama aja kawin sama dia. Beres dong. Pusing amat kan begitu. Kita orang tua kadang begitu. Dengerin nih, ini keras nih. Kita pikir, ayo can you imagine saya coba mainin di sini. Kita ini, you kerja setengah mati. You fight for life. Sampai you lembur kerja untuk berapa anak kecil-kecil itu jadi gede. Karena anakmu itu. Sampai dia besar supaya jadi orang suatu merit. You berani belokkan dia. Demi kesenangan you. Apa? Kejam bukan main hidup ini. You sudah didikan dia lebih tinggi, lebih bagus. Sudah jadi orang. Kasih dia way of life untuk dia merit. Suatu hari kita akan mati tidak iring dia seumur hidup. Tapi setelah dia besar, you belokkan kepada keinginanmu. Betapa kejamnya hidup ini. Dia tidak dapat true love. Baru banyak orang tua kayak gitu. Dia pikir, ini demi kamu nak. Bohong demi diri orang tua itu sendiri. Dia harus punya itu. Kita orang tua pantau. Jauh supaya anak kita tidak ditipu orang. Sekarang penipu banyak men. Begitu. Mau ilustrasinya. Mary lagi nih. Umur 24. Seksi, cakep. Wajah sendu. Ya, baguslah. Ada 2 pria yang mau sama dia. Satu Johnson, umur jigo 25. Ganteng. Tapi kerjanya salesman, pegalinu, rematik, obat-obat itu. Sebulan gotiau lah. Bayar uang kontrakan no tiao pua. Kena covid mati dia men. Gitu. Naiknya motor gitu. Tapi Mary cinta dia. Si Johnson itu. Yang satu lagi Johnny. Umur lacap go. Tadi 25 loh. Ini lacap go. Kaya. Punya pabrik 4 tambah 1 pabrik gula. Punya mobil BMW. BMW, be my wife. BMW buat menarik wanita. Mantap. Ayo jujur, kalau true love apa? Mary cinta anak muda itu dong. True love. Tapi kita orang tua itu kadang-kadang, ini peran mama penting. Lihat tuh ucapan mama. Mer, kita orang susah, tangkap ujungnya. Adik-adikmu masih banyak yang mau sekolah, lebih paham kan gitu. Lihat tuh papamu kerja di pasar jual babi, kasihan, lebih ngerti. Mama juga pengen naik mobil bagus, udah tahu itu. Akhirnya dia ngomong, Mer, cinta bisa dipupuk, kawinlah sama engkong itu. 3 tahun mati dia, Mer. Kamu jadi janda kaya, Mer. Kelihatannya bagus ya. Tapi you tahu nggak itu anak gadis? Ini merasa hidup dia tidak ada gunanya. Hidup dia, mama besarin dia hanya untuk memperjuangkan kesenangan mereka. For me, apa? Orang tua dengerin loh. Jangan begitu hidup. Kasihan yang kamu didik dari kecil-kecil. Dia panggil mama, papa, you ingin mereka bahagia. Suatu hari you cut mereka demi hidupmu sendiri. Mereka tidak kaya, nggak apa-apa. Tapi mereka saling mencinta loh. Itu penting loh. Itu modal men. Itu modal men. True love.
Saudara seiman, true love. Yang ketiga, saudaraku, good personality. Oh, itu penting. Orang yang masih SMA, SMP itu ya suka-suka itu masih oke lah, gak jadi masalah. Tapi orang yang sudah di atas 20-an bahkan 25 udah matang hidupnya, dia cari pacar itu cari yang good personality. Kenapa begitu Pak Pendeta? Karena pria yang dipacarin itu suatu hari akan menjadi papa dari anak-anak dia. Dan wanita yang dia married itu suatu hari akan menjadi mama dari anak-anak dia. Dia harus cari yang good personality. Jangan cari yang pemabuk, pemukul. No. Cari yang good personality. Yang pendidikannya baik. Yang saling bisa mengerti. Wanita matang, pria matang, cari yang begitu saudaraku. Ya. Tidak ganteng, tidak apa-apa. Ya, pas-pasan juga, tapi jangan jelek banget. Gak ada cuping hidung cuma 2 lubang. Jelek men. Monyet aja tidak sejelek itu, jangan. Ya sedang-sedang lah, 7,5 oke lah. Tapi good personality, itu penting loh. Berapa banyak orang merit karena apa? Lakinya begitu modelnya. Istri begitu, saya tahu saya tidak kawin Pak. Baru ketahuan waktu merit, begitu. Ya kan? Jadi anak-anak muda kita sekarang, kalau zaman dulu kita dijodohin lah ini itu. Sekarang mereka nggak mau Pak. Nggak mau mereka Bu. Dulu mak comblang, sekarang nggak mau. Dia mau communication. Ngomong dulu, bicara dulu, berteman dulu, cocok gak pemikirannya. Dia sudah S3, pacarnya S campur, gak sekolah. Waktu diskusi, yuk prediksinya apa? Dia gak ngerti prediksi, dia pikir merek panci baru. Ya gak cocok lah men. Gak cocok bos, gak cocok. Ya, perangnya, perang apa? Dia bingung perang, gak cocok gitu. Itu gak bisa. Kamu kongko dulu. Ada cocoknya. Itu anak muda sekarang begitu, apalagi zaman canggih begitu. Gak mau mereka. Nah, kalau cocok ternyata ada suatu kesamaan baru mereka mau menjalin hubungan lebih oke, lebih lagi saudaraku. Kenal 2 bulan, 3 bulan, udah mulai suka ya. Bulan ke-7 ajak dia makan mie. Waktu makan mie kita tidak cerita lucu-lucu. Itu laki ketawa sendiri. Putusin, mau gila dia tuh men. Bentar lagi dia gila. Bentar lagi dia gila itu. Putusin. Life is like that. Jadi anak sekarang mereka lebih pintar dari kita bos. Mereka punya hak untuk itu. Mereka punya hak untuk itu. Karena itu adalah rumah tangga mereka. Bukan kita punya. Suatu hari kita mati men. Kita tidak akan iring mereka sampai mati loh. Suatu hari kita stop dan mereka lanjut. Itu modal mereka. Find true love. Seiman. Good personality. Poin keempat saudaraku. Ingat yang mau pacaran itu. Pacaran itu tujuannya harus pernikahan. Kalau ketemu laki atau anak gadis yang pacarin you itu tujuannya untuk gagah-gagahan. Cakep nggak cowok gua? Cakep nggak cewek gua? Saudaraku, jangan pacaran dengan dia. Nggak ada gunanya. Pacarannya tujuan apa? Pernikahan. Banyak orang begitu loh sekarang hanya untuk main-main. Jangan pacarin dia. Tidak ada gunanya, saudaraku. Tidak ada gunanya. Jadi goalnya apa? Marriage. Nah kalau sudah cocok, sudah jalani saudaraku. Udah mulai cocok ini, itu premarital counseling. Ya kan di gereja. Dari saya satu aja dah. Kayak tadi pagi. Ingat saudaraku. Yang sudah married sudah. Yang belum married mau married dengerin. Yang lagi cari pacar juga harus pahami ini. Waktu premarital counseling itu. Waktu nanti masuk bahtera rumah tangga itu. Di situ bukan malaikat. No. You punya calon suami, calon istri. Atau you punya istri suami di situ bukan malaikat. You will find so many things yang different, saudaraku. Begitu, ya kan? Nah, di situ pasti bisa ribut, bisa beda berdua jadi satu, beda karakter, beda cara berpikir. Apapun itu waktu premarital counseling, ingat saudaraku, bisa beda pendapat, bisa ribut, bisa ini, bisa iya. Tapi jangan pernah you pukul fisiknya. Camkan itu dulu. Jangan pernah pukul pasanganmu. Camkan itu. Sekalipun you pukul, sembuh, hatinya luka. Dia tidak pernah dipanggil Tuhan hidup dengan engkau untuk dipukul. Bukan. Dia panggil untuk dilayani, man. Seingat kita yang sudah lewat, you pernah lakukan itu, don't do it again, saudaraku. Nah, you mau married, you janji sama Tuhan. Itu laki-laki itu, Adam tidur, diambil dari tulang rusuk. Muncul Hawa loh. Kenapa tulang sini? Kenapa tidak tulang sini, kenapa tulang ini? Ini tempat yang paling safety. Tangan ada di situ loh, untuk melindungi. Ya, perempuan begitu. Jadi ke jalan di trotoar, saudaraku.
taruh dia di sebelah kiri, mana tahu ada mobil apa bahaya. Tapi kalau dia cerewet banget, pindah ke kanan. Biar disambar truk dia, men. Cerewet banget ini bini gue, lu pindahin ke kanan. Kasih yang dekat-dekat rel kereta api, saudaraku. Untuk you proteksi lu tuh wanita itu. Iya, dia adalah di mata Tuhan equal, segitiga. Suami istri Tuhan equal, hanya fungsinya saja beda. Jangan pikir dia lebih rendah dari you loh, hai suami. Dengarin baik-baik itu. Jadi Pak Pendeta, kalau married banyak dilemanya. Iya, waktu you pacaran samar-samar. Setelah you married, the first day, the second day, you baru tahu siapa dia. Pak Pendeta, aku sudah married. Tapi pertanyaannya, kok begitu ya? Kok jadi benci banget? Ya, ayo, Pak Pendeta, aku sudah married, anak sudah 2. Punya suami sudah. Tapi kok aku bisa suka laki-laki lain ya? Oh, kasusnya banyak. Pak Pendeta, aku sudah married, tapi kok jadi benci sekali. Begitu. Itu bagaimana itu Pak Pendeta? Seri kedua ya, jam 12 siang saudaraku. Karena udah mau habis nih. Ini udah diangkat jam-jam segini. Kenapa? Karena apa? Dalamnya banyak sekali yang harus pahami. Kok bisa ya aku jatuh cinta lagi, Pak? Aku akan jawab di seri kedua. Oke? Mari kita tunduk kepala. Teduh sebentar. Teduh sebentar. Kita yang sudah married, banyak hal yang kita lewati tidak benar. Tapi itu sudahlah. Start from today. Better, lebih baik. Jangan pernah lukai suami atau istrimu. Jangan. Jangan lukai fisik. You janji sama Tuhan. Jangan. Bagi kita-kita yang masih muda, sedang pacaran, mau menikah, cari pacar, perhatikan khotbah hari ini. Saudara-saudara yang sampai hari ini tidak menikah, single, you tidak berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan tersenyum melihat engkau karena hidupmu lurus dan baik. Go on. Tidak apa-apa. Tidak jadi masalah. Dan kita yang married jangan merasa sok suci. Dan saudara yang hidup sendiri, single, jangan merasa minder. Masing-masing punya anugerahnya sendiri. Bawa firman ini pulang. Hidup dengan benar. Tuhan, inilah kami. Suka duka hidup berpasangan. Bahkan ketika kami masa-masa dulu sedang pacaran. Atau kami ketika masih menjadi suami istri. Usia pernikahan yang sangat muda. Banyak hal yang harus kami pahami Tuhan. Dan di antara kami yang tidak menikah. Hari ini kami boleh berdiri tegak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tersenyum melihat hidup kami dengan benar. Terima kasih untuk firman hari ini. Biar firman itu terus bekerja di hati jemaat. Hidup seturut dengan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin.